Lalu Ashamatnes ini langsung mendorong Christina ke dalam lagi dan menutup pintu, lalu mengunci pintu itu dari dalam sehingga tidak ada yang bisa mendengar teriakan Christina ketika pintu sudah ditutup. Christina langsung diseret oleh Ashamatnes ke dalam kamar mandi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebenarnya bukan di Kamar Jerry. Gue lagi ada di luar kota, tepatnya gue ada di kota Medan sekarang. Dan ini adalah ruangan sederhana hotel yang ada di Medan. Dan ada sebuah kasus yang ingin gue ceritakan kepada kalian. Kasus ini terjadi di Amerika Serikat, yang mana latar belakangnya ya, dari informasi yang gue dapatkan, ini berkenaan dengan rasisme. Ya kalian paham lah ya, rasis. Orang yang tidak bisa menerima suku lain, orang yang tidak bisa menerima perbedaan. Tidak ada toleransi dalam hidupnya. Korbannya ini adalah seorang produser kreatif senior sebuah platform musik digital, yang mana dia tinggal di sebuah apartemen yang terletak di Chinatown, New York, Amerika Serikat. Dia ini dihabisi oleh seorang tunawisma dengan cara ditikam sebanyak 40 kali hingga dia meninggal dunia. Kasus ini menambah catatan panjang kasus serangan terhadap warga keturunan Asia seperti kita ini di Amerika Serikat. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Inilah dia cerita tentang Christina Yunali. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita bahas dulu biografi dari Christina Yunali ini. Christina Yunali, dia ini berumur 35 tahun, tinggal di kawasan Chinatown, Manhattan, New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya di sebuah apartemen yang terletak di 111 Christie Street dan unitnya berada di lantai 6. Sebelumnya, dia ini tinggal di New Jersey, sampai akhirnya setahun belakangan dia baru pindah ke New York. Mendengar kata Chinatown, pasti kalian akan berpikir kalau dia ini adalah keturunan Cina. Sebenarnya enggak. Memang Chinatown ini didominasi oleh orang-orang Asia, terutama ya para imigran dari Cina yang ada di Amerika. Christina sendiri itu adalah seorang diaspora Korea. Jadi dia ini adalah warga Korea yang akhirnya pindah ke Amerika untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik dari kehidupan di negaranya dia. Secara kepribadian, Christina ini sebenarnya dikenal sebagai wanita yang baik, terus juga orangnya itu menyenangkan, di tongkrongan juga asik banget, dan prestasi dia itu ya patut diacungi jempol. Dan dia ini merupakan lulusan dari Rutgers University. Dari track recordnya dia ini pernah bekerja untuk kegiatan campaign di perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Google, Twix, Equinox, Colhan, dan juga beberapa perusahaan besar lainnya. Status dia terakhir kali sebelum kejadian ini terjadi, dia ini adalah seorang produser kreatif senior platform musik digital yang bernama Splice. Namun sayangnya nih geng ya, karir yang cemerlang, terus juga beberapa prestasi yang dia dapatkan, semuanya tuh harus berakhir setelah kejadian yang dia alami gara-gara dia diikuti oleh seorang tunawisma yang tinggal di penampungan tunawisma Bowery Mission yang mengikuti dia mulai dari jalanan sampai ke apartemennya, lalu berakhir dengan pengwafatan. Nama tunawisma ini adalah Ashamatnes yang berumur masih cukup muda, yaitu 25 tahun. Dan kabarnya nih ya, ketika kejadian ini terjadi, ternyata si Ashamatnes ini baru saja keluar dari tahanan dan masih dalam masa pengawasan. Dia ini sempat masuk penjara pada tanggal 6 Januari tahun 2022 karena kasus menjual alat gesek Metrocard. Dan dia juga ditangkap dengan posisi memiliki narkoba jenis K2 di sakunya. K2 ini adalah jenis ganja atau marijuana sintetis. Kalau di
di negara kita disebut dengan sinte. Dan ini memang lagi populer banget di Amerika Serikat. Para remaja di sana itu menghisap rokok sintetis alias marijuana buatan, yang mana efeknya itu berbeda banget dengan marijuana sebenarnya. Ini efeknya jauh lebih buruk. Nah, sekarang tuh lagi rame banget di Amerika Serikat, dan orang-orang yang adiktif dengan hal ini akan melakukan apapun demi bisa membeli benda tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi selengkapnya tentang kasus meninggalnya Christina Yunali ini. Kasus ini berawal dari Minggu pagi tanggal 13 Februari tahun 2022 sekitar pukul 4.20 pagi. Di saat itu, tunawisma yang bernama As-Samadness ini memakai jaket abu-abu dan terlihat sedang mengamati Christina yang memakai blazer hitam sedang berjalan menuju gedung apartemennya. Nah, di saat itu, si As-Samad ini sudah membawa sebilah pisau. Pisaunya ini bergagang kuning, dan niat dia berada di jalanan tersebut memang ingin mencari target yang kebetulan Christina lewat di depan dia. Kemudian Christina ini sampailah di depan pintu apartemennya. Seperti yang kita tahu, apartemen itu hanya bisa dimasuki oleh petugas security dan juga penghuni unit gitu ya. Jadi kalau misalkan orang luar itu tidak bisa sembarangan masuk karena tidak punya akses, kecuali dengan cara mengikuti orang dari belakang dan menahan pintunya. Dan itulah yang dilakukan oleh As-Samadness. Dia mengikuti Christina. Ketika Christina buka pintu apartemen, nah pintunya itu tidak langsung menutup dengan cepat. Jadi itu ada tempo jedanya gitu, geng. Nah, di saat itu As-Samadness ini langsung mengganjal pintu tersebut agar tidak tertutup, dan setelah itu dia ikut masuk ke dalam apartemen mengikuti Christina dari belakang. Ness ini mengikuti Christina pelan-pelan dari belakang tanpa disadari oleh Christina, sampai pada akhirnya Christina sampai di lantai 6, yang mana itu merupakan lantai unit apartemennya dia, dan As-Samadness masih mengikuti dia. Lalu ketika Christina ini mulai membuka pintu apartemen, di saat itulah As-Samad dari kejauhan langsung berlari sekencang mungkin dan menghantam tubuh Christina lalu terdorong ke dalam apartemen. Di saat itu Christina sangat kaget, geng, karena dia pikir, loh, ada apa nih? Gue di depan kamar gue udah mau masuk, kok tiba-tiba ada orang yang ngedorong, ngehantam dari belakang. Dan dia melihat sesosok laki-laki yang pakaiannya itu ya kumuh lusuh ya, layaknya tunawisma pada umumnya. Dan di saat itu dia langsung berteriak histeris, minta tolong, dan dia juga menangis berharap ada yang mendengar teriakannya dia. Lalu As-Samadness ini langsung mendorong Christina ke dalam lagi dan menutup pintu, lalu mengunci pintu itu dari dalam sehingga tidak ada yang bisa mendengar teriakan Christina ketika pintu sudah ditutup. Christina langsung diseret oleh As-Samadness ke dalam kamar mandi. Lalu sesampainya di kamar mandi, pisau gagang kuning yang sudah dibawa oleh As-Samadness langsung dihujamkan ke tubuh Christina sebanyak 40 kali tanpa ampun. Lalu kemudian As-Samadness ini menutup pintu kamar mandi. Dia langsung mengunci pintu kamar mandi tersebut, dan dia sadar kalau teriakan dari Christina tadi itu sudah didengar oleh tetangga yang ada di unit apartemen lain. Tetangga yang merasa, wah, ada yang gak beres nih. Christina di kamar itu teriak dan dia kenal gitu. Dia langsung mencoba untuk mendekati pintu apartemen Christina, yang kemudian ternyata dia kembali mendengar suara minta tolong, yang mana itu merupakan suara Christina dalam kondisi sekarat, belum meninggal. Si tetangganya ini merasa kayak, wah, ancaman ini bisa terjadi ke dia juga. Karena dia tidak mau ngambil resiko, dia langsung kembali ke unit apartemennya dan langsung mengunci pintu apartemennya. Dan ya layaknya orang Amerika ya, selalu sigap dan cepat mengambil tindakan, dia langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam 5 menit pihak kepolisian sudah tiba di apartemen tersebut. Ada beberapa unit mobil kepolisian yang sudah terparkir di depan dengan suara sirine yang sangat keras. Di saat itu pihak kepolisian langsung masuk ke apartemen dan berusaha naik ke lantai 6 yang merupakan lantai unit apartemen Christina. Nah, di saat itu suara Christina sudah tidak terdengar lagi, geng. Dan pihak kepolisian berusaha membuka pintu unit apartemen Christina. Namun sayangnya sudah terkunci dari dalam. Entah apa yang dipikirkan oleh pihak kepolisian, mereka memilih untuk tidak mendobrak pintu apartemen tersebut. Mereka semacam menunggu bantuan dari unit lain.
Lalu tiba-tiba terdengarlah suara perempuan yang mengatakan kalau dia sedang baik-baik aja, yang berasal dari kamar Christina. Nah, suara tersebut dengan jelas mengatakan kalau dia tidak membutuhkan pertolongan polisi. Dia bilang semua kondisi baik-baik aja dan yang tadi teriak itu hanya bercanda doang katanya. Ternyata suara tersebut adalah suara dari si pelaku, Ashamat Nash, yang mencoba untuk menirukan suara perempuan. Jelas di saat itu polisi bisa mengenali suara tersebut hanya suara tiruan. Polisi tidak semerta-merta percaya dengan suara itu. Lalu pihak kepolisian menunggu unit lain untuk datang ke sana. Sekitar hampir 1 jam menunggu, barulah akhirnya pihak kepolisian bersama unit gabungan lain berusaha untuk mendobrak pintu apartemen Christina. Setelah pintu apartemen ini didobrak, di saat itulah pemandangan yang mengerikan mulai terlihat. Banyak sekali cairan merah yang berceceran di lantai, dan pihak kepolisian menemukan jasad Christina berada di dalam kamar mandi. Dari dua informasi yang berbeda, ada yang mengatakan kalau Christina ini berada di lantai dengan kondisi setengah bugil dan berlumuran cairan merah serta banyaknya bekas tusukan di badannya. Ada juga yang mengatakan kalau jasadnya Christina itu justru ditemukan di dalam bathtub. Nah, entah mana nih yang benar, tapi yang jelas posisinya itu ada di dalam kamar mandi. Belum ada keterangan yang pasti nih geng ya, kenapa pihak kepolisian itu baru mendobrak pintu apartemen Christina setelah menunggu hampir 1 jam. Dan pihak kepolisian pun enggan untuk memberikan keterangan. Entah ini karena mereka dilema ya gara-gara ada suara perempuan tiruan gitu ya dari dalam ruangan tersebut, entah karena alasan lain. Dan di saat itu ada juga beberapa tetangga yang menyalahkan pihak kepolisian terlalu lambat untuk memberikan pertolongan. Ya apa boleh buat gitu, ini semua sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan si pelaku yang bernama Ashamat Nash? Ternyata Ashamat Nash ini berusaha untuk melarikan diri dengan lompat dari jendela, yang mana ini sangat berbahaya sebenarnya. Ashamat Nash ini berusaha untuk keluar dari jendela lalu ingin melarikan diri melalui tangga darurat. Namun sayangnya di saat itu dia tidak berhasil melarikan diri karena ada seorang polisi yang sedang berada di atap yang tepat di atasnya dia. Dan karena tidak berhasil, dia mencoba untuk mencari cara lain, yaitu dengan bersembunyi di bawah tempat tidur. Nah, tetapi lagi-lagi caranya dia itu ya jelas gagal. Nah, akhirnya dia berhasil ditangkap di dalam apartemen tersebut. Nah, ketika polisi berusaha untuk menangkap Nash ini, dia sempat melakukan perlawanan sehingga hal ini menyebabkan beberapa luka di tubuh dia karena berusaha melawan pihak kepolisian. Nah, di tubuhnya itu ada beberapa bekas tusukan dan juga ada luka di tangannya serta di bahunya dia ketika dia berduel dengan polisi. Lalu setelah itu, jenazah dari Christina dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut hasil otopsi ya, beberapa tusukan di tubuh Christina itu ada di leher dan juga di badannya dia, dan bahkan tusukan pisau dari si Ashamat Nash ini menembus ke dalam paru-parunya. Lalu keesokan harinya, tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2022, Ashamat Nash yang sudah ditangkap ini akhirnya didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama, perampokan, dan juga perampokan bermotif seksual. Setelah didakwa, dia langsung diborgol dan digiring keluar dari kantor polisi kelima NYPD yang ada di Lower Manhattan. Dan ketika Ashamat Nash ini dihadapkan dengan para wartawan, orang ini kayak ada kelainan gitu loh geng. Jadi di saat itu dia memakai celana gelap, kemeja abu-abu, dan juga menggunakan jaket atau hoodie. Nah, dia ditanyakan oleh wartawan, apa alasan kamu menikam Christina dan mengapa kamu biarkan dia setengah bugil? Apakah kamu memperkosa dia? Katanya. Nah, dan di saat itu Ashamat Nash ini hanya menjawab kalau dia tidak membunuh siapapun. Dan dia juga mengatakan kalau dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini kayak sesuatu yang terjadi di bawah alam sadar dia. Dan menurut informasi yang didapat, Ashamat Nash ini ketika kejadian itu di bawah pengaruh narkoba K2. Dan ini dapat dibenarkan dari informasi lain yang dimana ada orang yang melihat kalau dia sempat membeli K2 tersebut di daerah 125 Street dan juga Lenox Avenue yang ada di Harlem. Dan setelah dibawa oleh pihak kepolisian, di saat itu kantor kejaksaan distrik Manhattan juga mengatakan mereka sedang menyelidiki apakah kasus ini ada hubungannya dengan isu rasisme atau kebencian terhadap ras lain yang sekarang lagi marak di Amerika. Dan memang banyak kasus-kasus eksekusi kayak gini itu dialami oleh orang-orang dari ras Asia yang dilakukan oleh orang dengan ras kulit putih.
Dan Ashamat Ness terancam hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah lalu setelah kejadian ini terjadi, ada informasi yang didapat dari familinya dia yang mengatakan sebenarnya Ashamat Ness ini dibesarkan di Newark, New Jersey, dan sejak kecil dia ini memiliki masalah mental. Namun tidak bisa diidentifikasi diagnosis spesifiknya apa gitu ya, penyakit mental yang sebenarnya apa yang dia alami. Dan menurut pihak kepolisian, selama mendekam di penjara, Ashamat Ness ini menggunakan rameron antidepresan karena memang kondisi mentalnya dia ini udah sangat buruk, geng. Sampai-sampai dia harus memakai obat penenang atau obat antidepresi. Nah lalu setelah kejadian yang dialami oleh Christina ini, ternyata baru terungkap nih geng. Ada selusin kasus kejahatan yang pernah dilakukan oleh Ashamat Ness sejak tahun 2012. Nah jadi bisa dikatakan ini penjahat yang tidak kunjung bertobat ya. Dia sudah terbiasa berkali-kali mendapatkan hukuman. Dikabarkan ketika dia masih remaja nih ya, di saat dia berada di New York dan juga New Jersey, dia ini sudah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Termasuk diantaranya adalah kekerasan yang terjadi di Manhattan saat dia dijuluki sebagai penggesek transit. Nah julukan ini dia dapatkan karena sejarah kejahatan undergroundnya dia. Berdasarkan catatan pengadilan, dia ini menjadi pelaku perusakan terhadap mesin yang bernama Metrocard di 3 stasiun kereta bawah tanah Manhattan antara 8 Desember sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Lalu kasus selanjutnya, dia ini pernah memukuli seseorang yang bernama David Elliott setelah dia menggesek Metrocard seorang wanita di stasiun kereta bawah tanah yang berada di Grand Street. Nah, atas kejadian tersebut, dia sempat menjalani hukuman sampai akhirnya dia dibebaskan lagi karena berkelakuan baik di dalam penjara. Sampai pada akhirnya, setelah dia keluar penjara lagi, dia melakukan kejahatan lagi yang akhirnya merenggut nyawa Christina Yunali. Atas kejadian ini, akhirnya banyak sekali orang yang mengucapkan duka cita atas meninggalnya Christina Yunali dalam aksi kejahatan yang mengerikan ini. Seperti misalnya ada beberapa orang yang menaruh bunga di pohon yang ada di luar apartemen Christina Yunali. Dan bahkan karena kejadian ini, beberapa dari penghuni yang tinggal di gedung apartemen tersebut terlihat meninggalkan gedung apartemen dengan membawa koper dan juga tas yang berisi barang-barang dan pakaian mereka karena mereka takut akan keselamatan mereka. Karena mereka menganggap ya mereka tinggal di sana ini terancam karena ras mereka. Nah lalu juga ada puluhan anggota masyarakat yang berkumpul di Sarah D. Russell Park untuk memprotes kekerasan yang dialami oleh Christina Yunali dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik. Nah salah satu dari mereka yang bernama Jackie Wong itu mengatakan kayak gini, "Saya menyalahkan pemerintahan de Blasio karena gagal menciptakan solusi nyata untuk mengatasi tunawisma dan juga krisis kesehatan mental," kata dia. Dan kalimat dia ini untuk mewakili para warga yang sudah berkumpul dan peduli terhadap East Broadway. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, geng, apa yang dialami oleh Christina ini menambah catatan panjang tentang kasus-kasus rasial yang ada di Amerika Serikat. Kasus rasial ini terutama dialami oleh orang Asia, keturunan Amerika Serikat, dan kasusnya itu sudah sangat banyak. Hal ini terjadi sejak dimulainya pandemi global virus corona atau COVID-19 awal tahun 2020 lalu. Nah, kasus ini tuh sebenarnya agak konyol. Ini cuma gara-gara COVID-19 dianggap berasal dari Wuhan, Cina. Hal ini tidak terlepas dari perkataan Donald Trump yang membuat pengaruh besar terhadap sikap rasis dari warga berkulit putih atau berkulit hitam terhadap warga Asia. Yang dimana di saat itu Donald Trump sebagai pemimpin Amerika di saat COVID ya, dia mengatakan kalau virus corona atau COVID-19 ini adalah virus Cina katanya. Nah hal inilah yang membuat tingkat kerasisan warga Amerika terhadap warga keturunan Asia semakin tinggi. Jadi semua orang yang kita nih bahkan ya itu dianggap Cina sama orang Amerika. Padahal kan kita bukan orang Cina. Nggak semua orang Asia adalah orang Cina. Nah semua dipukul rata di saat itu. Baik itu orang Thailand, orang Indonesia, orang Vietnam, semua dikatain Cina dan dirasisin. Ketika Presiden Donald Trump di saat itu udah mulai ngomong soal virus Cina itu, geng, di tahun 2020 bahkan ada 500 insiden kekerasan yang dialami oleh warga keturunan Asia yang ada di Amerika. Dan bahkan dari tahun 2020 sampai sekarang itu ada sekitar 3.795 kasus yang terjadi di Amerika. Dan bahkan dari beberapa kasusnya itu sampai merenggut nyawa si orang Asia tersebut gara-gara rasis. Jadi makanya kayak lo lihat Amerika, wah keren banget gitu ya artis-artisnya, terus juga banyak
orang yang bangga bisa liburan ke sana. Sebenarnya ketika lo ke sana dengan status lo sebagai orang Asia, maka nyawa lo itu ya lumayan terancam. Dan dari banyaknya laporan, itu sebagian besar 68%-nya itu adalah kejahatan verbal, dan selebihnya itu baru kejahatan fisik, yang artinya kejahatan fisiknya juga nggak kalah tinggi gitu ya. Nah, ada salah satu kasus yang melibatkan serangan fisik. Ini terjadi kepada seorang pria yang bernama Danny Kim. Dia ini berusia 27 tahun dan sedang berada di daerah Koreatown, Los Angeles. Di saat itu, Danny ini sedang jalan-jalan dan tiba-tiba dia diteriaki oleh sekelompok orang kulit putih dengan kalimat kayak gini. "Weh, kamu mengidap virus corona, kembali ke Cina," katanya. Padahal ya jelas ya namanya Danny Kim. Itu artinya dia adalah orang Korea. Dan di saat itu, Danny langsung disamperin oleh beberapa orang kulit putih tadi dan dia dihajar habis-habisan. Lalu di tahun 2021 itu pernah terjadi juga serangan terhadap orang Asia, yang dimana ini serangannya cukup kejam, yaitu penembakan dan juga pembunuhan oleh warga Amerika terhadap beberapa orang yang berada di area spa yang ada di Atlanta pada Selasa 16 Maret tahun 2021. Nah, 6 di antara para korban adalah para wanita keturunan Asia, dan kabarnya si penembak ini ke-trigger karena melihat 6 orang wanita Asia tersebut, makanya dia melakukan tindakan kejam itu. Nah, itu dia geng, kasus yang terjadi karena adanya isu rasisme. Nah, dan ini masih terus berlanjut di Amerika Serikat, walaupun sebenarnya ya mereka teriak-teriak HAM, terus mereka suka ikut campur dengan urusan negara lain. Sementara di negara mereka sendiri sebenarnya isu-isu kayak gini belum bisa diberantas oleh pemerintahnya. Nah, makanya tuh kadang kalau gue lihat ada peperangan di negara mana terus Amerika ikut campur, rasanya tuh aneh gitu. Karena di negara mereka sendiri belum kelar nih urusan perselisihan gara-gara etnis doang, gara-gara garis keturunan doang, kok bisa mereka ikut campur di negara orang. Ya begitulah cara sistem peradaban kita sekarang berjalan ya. Mereka hanya melihat kekurangan di negara orang lain, sementara mereka tidak sadar bahwa di negara mereka jauh lebih membutuhkan perhatian. Dan kasus pembunuhan terhadap Christina Yunali ini adalah salah satu contoh besarnya. Padahal nih ya, terlepas dia ini adalah keturunan Asia, keturunan Cina, keturunan apapun lah gitu ya, dia ini merupakan seorang wanita yang berprestasi, yang mana dia juga menyumbangkan hal-hal yang baik dalam dirinya atau prestasi-prestasi dia untuk kemajuan masyarakat Amerika Serikat. Karena seperti yang gue katakan sebelumnya, dia ini adalah perempuan yang berprestasi yang sudah tergabung ke dalam proyek-proyek besar yang melibatkan Google, Twix, Equinox, Colhan, dan juga perusahaan besar lainnya. Dan bahkan status terakhir dia adalah seorang produser kreatif senior di sebuah platform musik digital ternama yang ada di Amerika Serikat. Ya namun sayangnya harus berakhir tragis juga gara-gara status keturunannya dia.